Man shoma ramadhana, siapa yang menunaikan puasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dikerjakan karena Allah dan dia mengoreksi dirinya, bermohon ampunan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dia punya dosa sampai saat itu diampuni oleh Allah. Pertanyaannya adalah apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi ketika mendapatkan respon tadi dari Allah Subhanahu wa taala? Dan apa yang dilakukan oleh sahabat ketika mengerjakan Nabi, ketika Nabi mengerjakan amalan sebagai persiapan ke Ramadan? Ternyata ketika ayat ini turun, Allahu Akbar, Nabi melihatnya ada ampunan nih, umatku, 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 ada peluang bersih nih, ada peluang surga yang sangat indah nih. Maka Nabi menunjukkan keseriusan pada para sahabat untuk menyiapkan diri sebelum tiba ke bulan Ramadan. Apa persiapan-persiapannya? Ini yang coba kita turunkan di malam hari ini. Satu, kita turunkan dulu di Al-Bukhari nomor hadis 3220, rawinya bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kedua di Al-Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari nomor hadis 52 tadi yang saya sebutkan di awal, Muslim nomor hadis 176, rawinya sahabat Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Gambaran ini ditarik oleh Nabi, dipersiapkan di bulan Sya'ban. Saya ingin bicara dulu saking pentingnya bulan Ramadan dengan keutamaan tadi, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan. Kesaksian sahabatnya, kesaksian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bagaimana keadaan Nabi di bulan Ramadan? Kemudian setelah itu tarik ke Sya'ban untuk menyiapkan yang ini, seperti apa di Sya'ban ini. Hadis disampaikan dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada beliau dan kedua orang tuanya. Beliau menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang yang paling lembut, yang paling halus, yang paling baik. Ini kata Ibnu Abbas, kalau ada orang yang mulia, Nabi lebih mulia. Kalau ada orang lembut, Nabi lebih lembut. Kalau ada orang baik, Nabi paling baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi kalau Ramadan itu kemuliaannya lebih daripada hari biasa. Allahu Akbar. Ajwadun nas, orang yang paling hebat, amalannya bagus. Jadi gini, ajwad itu bukan hanya hubungan dengan manusia, dengan Allahnya pun paling mulia. Tapi ini belum selesai. Awas, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi ini kalau datang Ramadan nambah lagi. Tadi tuh, kebayang nggak? Malam-malam biasa sholatnya rakaat pertama 100, kadang 5 juz 4 halaman sampai bengkak. Ramadan lebih daripada itu. Maka pertanyaan saya, saat Ramadan itu baca berapa ayat? Itu poinnya. Terlebih hina yalqahu Jibril alaihissalam fi kulli lailatin min Ramadan. Apalagi kalau setiap malam sedang kedatangan Jibril. Di tiap malam Jibril datang ke malaikat, ke Nabi Muhammad SAW, datang malaikat, datang. Apa yang dikerjakan? Fayudari suhul Quran. Maka di situ kemudian keduanya, ya, Jibril kemudian mengoreksi, mengajarkan Quran kepada Nabi. Nabi baca. Makanya di riwayat Nabi itu menghatamkan Quran setiap Ramadan sekali. Di akhir hidupnya 2 kali. Ustadz, kenapa cuma sekali akhir hidup 2 kali? Kan Nabi bisa berkali-kali untuk memberikan contoh paling mudah bagi umatnya. Nabi bisa 100 kali hatam, 1000 kali hatam, mungkin saja bisa dilakukan. Paling minimal 2 kali atau 3 kali. Kenapa beliau lakukan dengan batasan yang sangat minim? Supaya memberikan contoh ke umatnya dengan standar yang paling ringan. Nabi aja sekali hatam, masa Anda yang bukan Nabi nggak hatam? Nabi Anda baca, masa Anda yang bukan Nabi nggak baca? Makanya cara baca sahabat, kalau saya bisa lebih daripada itu, maka saya harus lebih. Karena surga saya belum jelas. Makanya selevel Imam Asy-Syafi'i itu setiap hari sebelum Ramadan, setiap hari pemanasannya sehari khatam Al-Quran. Kalau sudah Ramadan setiap hari 2 kali khatam, siang sekali, malam sekali. Di Ramadan 30 kali khatam. Yang saya ingin katakan adalah, perhatikan baik-baik. Masih ingat tadi? Ramadan ada ampunan dosa, semua digugurkan kan? Bayangkan, lihat baik-baik. Nabi aja kata Ibnu Abbas, yang jelas dosanya diampuni, surganya dijamin, ibadahnya itu masih maksimal saat Ramadan. Dan yang paling hebat kata Sayyidah Aisyah, kalau Ibnu Abbas nyampaikan saat Ramadan, kata Sayyidah Aisyah, hei, sebetulnya Nabi menyiapkan puasa Ramadan itu justru sebelum Ramadan beliau sudah biasakan supaya bisa lebih sempurna lagi saat Ramadan. Muncullah keterangan di riwayat Al-Bukhari nomor hadis 52, di hadis Muslim hadis 176. Kata Sayyidah Aisyah, saya tidak pernah menyaksikan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW istakmala saumahu illa fi Ramadan, menyempurnakan puasanya 30 hari kecuali di Ramadan, wa yasumu akthar min Sya'ban, dan banyak berpuasa persiapan ke Ramadan, banyak menunaikan puasa kecuali di bulan Sya'ban.
Jadi amalan yang pertama adalah sebelum sampai ke Ramadan, yang ini hadis-hadis yang pertama ini menunjukkan kepada kita apa amalan-amalan Nabi saat di Ramadan, maka ini yang akan jadi panduan dan kurikulum. Ini baru satu hadis. Sedangkan yang ini, untuk menyiapkan panduan kurikulum ini, maka mulailah pemanasannya dan pembiasaannya di bulan Sya'ban. Contoh, Nabi puasa di bulan Ramadan. Fokus. Maka supaya terbiasa nanti saat puasa di bulan Ramadan, maka mulailah perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sya'ban. Sekarang waktunya. Amalan pertama Nabi kan puasa. Ini yang paling utama kan? Bulan Ramadan, bulan puasa. Maka supaya puasa Ramadan maksimal, kita harus membiasakan puasa di bulan Sya'ban. Muncullah hadis tadi dari Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan, saya nggak pernah menyaksikan Nabi banyak menunaikan puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Diperbanyak oleh Nabi. Apa tujuan banyaknya? Ulama sepakat di antara hikmahnya adalah ada dua. Di bulan Sya'ban ini adalah bulan pembiasaan untuk adaptasi nanti dengan bulan Ramadan. Di rumusnya kalau udah Sya'ban, ini bukan rumus biasa. Karena kalimatnya diperbanyak, maka nggak ada batasan waktu. Misal, yang biasa Senin Kamis boleh. Senin puasa, Selasa puasa, Rabu istirahat, Kamis lanjut lagi boleh. Mau Jumatnya puasa boleh, karena bahasanya diperbanyak. Ya, diperbanyak itu berapa ukurannya Ustadz? Diperbanyak itu bukan ukuran angka, diperbanyak itu ukurannya kemampuan kita. Jadi kalau yang sebelumnya nggak pernah puasa sunnah, Sya'ban ya minimal puasa sekali 2 kali. Bagi orang itu banyak. Bagi orang yang sudah biasa puasa Senin Kamis, tambah banyakin lagi. Misalnya naik Daud, Senin puasa, Selasa, Rabu puasa, Kamis. Yang biasa puasa Daud boleh tambah misalnya 21 formulanya. Ya 2 kali puasa sekali buka. Ya misal Senin puasa, Selasa puasa, Rabu tidak. Kamis puasa, Jumat puasa, Sabtu tidak. Boleh karena kalimatnya diperbanyak. Jelas ya? Tapi tujuan utamanya adalah pertama untuk mengadaptasikan tubuh kita supaya kemudian kita bisa terbiasa saat masuk di bulan Ramadan. Jadi kalau sudah semakin banyak puasa, metabolisme tubuhnya sudah terukur. Jadi secara biologis itu siap menerima saat Ramadan. Karena terbiasa. Ya, kan sama waktunya. Ya, mau Sya'ban, mau sunnah, kan puasa dimulainya subuh. Bukannya maghrib. Nggak ada kan, kalau Ramadan sih mulainya subuh, buka maghrib. Kalau sunnah sih mulainya zuhur, buka maghrib, nggak ada. Sama aja subuh. Ya, jadi terbiasa, Ramadan tuntas. Paham?